Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para guru. Alhamdulillah sudah hadir pada malam hari ini. Guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Shaleh Salahuddin. Kita doakan beliau semoga sehat selalu, panjang umur, diberkahi kehidupannya, insya Allah berkah di dunia wal akhirah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Abuya Kiai Haji Nur Muhammad. Kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat selalu, diberkahi kehidupannya, manfaat ilmunya, dan insya Allah sukses di dunia wal akhirah. Yang sama-sama kita hormati pula dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Kasmudi. Kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat selalu, dijaga selalu Allah Subhanahu wa taala dimanapun beliau berada dan sukses di dunia wal akhirah. Yang sama-sama kita hormati pula penasihat majelis Al-Ustaz Ahmad Rifai, Ketua Majelis Abang Wawan Kurniawan. Kita doakan beliau-beliau semoga diistiqomahkan, tetap ada membimbing kita di Majelis Rihul Miski ini, dan kita doakan semoga sehat selalu dan panjang umur, sukses di dunia wal akhirah. Kru Rihul Miski, grup Hadrah Rihul Miski yang kita banggakan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat umur, nikmat sehat wal afiyah, dan tentunya nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman wal Islam, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama dapat berkumpul kembali bermuajahah di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah ilmunya untuk kita, sehingga insya Allah nanti kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat salam semoga selamanya tercurah limpahkan keharibaan baginda junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, lalu bagi kita sebagai umatnya, semoga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaahnya. Amin ya rabbal. Yuk ngaji yuk, yuk ngaji yuk, siap, siap, insya Allah. Mari kita bersama-sama muzakarah, belajar menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jadwal kajian fikih ya. Kami baca rujukannya kitab Riyadul Badi'ah. Bulan yang lalu kita bahas tentang fardu wudu. Ya, fardu wudu. Sekarang sunnah wudu. Jadi sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu. Mohon maaf kepada guru kita juga, Ustadz Ahmad Sunardi. Silakan ke depan Ustadz, di depan. Ada kopi di depannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul wudu'i, lan utawi sunah-sunahe wudu. Iku kathiratun akeh. Wa sunanul wudu'i, dan sunah-sunahnya wudu itu kathiratun, itu banyak. Minha iku setengah maring kathirah, dan setengah dari yang banyak itu adalah istiqbalul kiblati, utawi madhep kiblat. Istiqbalul kiblati, madhep kiblat. Fihi, pada pelaksanaan wudu. Jadi sunah-sunah wudu itu ternyata banyak ya. Dan pelaksanaan sunah tersebut ada yang sebelum, pertengahan, dan di akhir. Itu sunah-sunah wudu. Yang pertama istiqbalul kiblat, madhep kiblat, menghadap ke kiblat. Jadi kita wudu itu kalau bisa menghadap ke kiblat, itu sunnahnya. Yang pertama ya, madhep kiblat atau menghadap kiblat.
Wa tasmiyatu, dan yang kedua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makrunatan, berbarengan bi awalihi, pada awal wudu. Jadi baca bismillah sebelum kita berwudu. Baca bismillah. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syara, dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka sunnah diawali dengan basmalah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau belajar baca bismillah. Apalagi ini mau wudu, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Wa ghaslul kafaini, dan yang ketiga membasuh efek-efek loro. Tahu efek loro? Telapak tangan dua. Telapak tangan dua ma'an, bareng. Ilal qau'aini, sampai pergelangan dua. Jadi sebelum wudu kita basuh dulu nih pergelangan, telapak tangan dua sampai pergelangannya. Basuh sambil di sela-sela ininya nih, jari-jarinya dibasuh. Dan lihat barangkali di jari-jari itu ada sesuatu yang nempel, baik itu misalkan kulit atau sisik ikan atau cat atau getah. Liatin, dibuang kalau ada, jangan sampai menghalangi datangnya air kepada anggota wudhu ini. Jadi yang ketiga membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Lalu summal madmadatu, berkumur-kumur sebelumnya. Kumur-kumur, bisa kan? Kumur-kumur, bisa enggak? Ya, insya Allah bisa ya. Berkumur-kumur. Summal istinsyaku, lalu menghirup air ke hidung. Itu setelah berkumur-kumur. Jadi air siapin ini di tangan, disedot pakai hidung. Disedot, lalu dikeluarin lagi, disebrengin lagi, gituin. Jangan terlalu kenceng, kalau terlalu kenceng nanti bisa sampai ke kepala, bisa pusing. Jadi cukup sampai ke lubang hidung aja. Disedot, langsung disemburin lagi, pakai hidung. Namanya istinsyak. Itu obat juga kalau yang lagi pilek, obat pilek. Kalau lagi pilek begitu, biar plong. Istinsak. Wa mashur ra'si, dan mengusap kepala, kullihi, seluruhnya. Mengusap kepala seluruhnya. Nah, ini adanya nanti setelah beres melaksanakan wudhu. Setelah membasuh dua kaki sampai mata kaki, lalu kita ngambil air pakai tangan, diusap. Nih dari depan ke belakang. Ini. Lihatin. Ke belakang, dibalikin lagi ke depan. Itu lagi. Jadi dari depan ke belakang, dari belakang dibalikin lagi ke depan. Nah, itu caranya. Kalau perempuan yang rambutnya panjang malah bagus, nggak apa-apa, biar rambutnya enggak gimbal ya, gimbal. Tuh, jadi mashurasi kullihi. Summa mashul udhunaini, lalu mengusap dua kuping, ma'an, berbarengan, zohiron, zohirnya, luarnya, wabatinan, dan batinnya, dan dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Mengusap kuping luar dalam. Nah, supaya luar dalamnya keusap, siapin ini nih dua jari, telunjuk dan ibu jari. Nah, ibu jari untuk ngusap luar, kuping untuk ngorek dalam. Caranya lihat. Lihatin dekat. Ini masukin ke dalam, telunjuk sini. Kuping, lalu ini taruh di bawah kuping. Ya, jempol. Diputar ke atas. Nah, ini
kupingnya bersih luar dalam. Itu ya caranya. Jadi ini untuk dalam masukin, nah ini untuk di luar di sini. Tuh caranya. Lalu watak dimul yamini, mendahulukan yang kanan, ala simali dari yang kiri, minal yadaini dari dua tangan, warizlaini dan dua kaki. Jadi mendahulukan yang kanan dari yang kiri, sunahnya. Awas jangan terbalik, jangan kiri dulu baru kanan. Tuh. Wa tathiru kulli udwin, dan membasuh seluruh anggota wudu, salasa marotin, 3 balikan, mutawaliyatin, berturut-turut. Jadi mencuci semua anggota wudu yang dibasuh, yang dicuci, mengusap anggota wudu yang diusap sebanyak 3 kali, itu sunahnya. Wajibnya cukup sekali. Kalau pengen mendapatkan sunnah 3 kali. Wal muwalatu, dan berturut-turut, fihi pada pelaksanaan wudu. Artinya apa? Jangan keselang yang lain. Misalkan nih, tangan 3 kali dibasuh 3 kali. Jangan baru sekali. Kemana dulu kita jalan-jalan? Kalau perempuan lagi masak misalkan di dapur, wudunya di kamar mandi, lagi masak juga di dapur, habis cuci tangan, wah itu ada gorengan, takut gosong, balikin dulu gorengan. Jangan, jadi mutawaliyat, artinya terus menerus ya, jangan keselang dengan perkara yang lain. Itu namanya mutawaliyat. Wal mutawalat. Wa amma siwaku, adapun siwak, gosok gigi, siwak, falaisa, maka bukan minas sunanil khosoti, dari sunah-sunah wudu yang tentu, bil wudu'i, pada wudu. Bal huwa, tetapi siwak itu sunnatun, sunnah, fi kulli halin, pada setiap hal, pada setiap perbuatan, illa fi saumi, kecuali pada puasa. Fayukrohu, maka dimakruhkan minaz zawali, ketika sudah sampai zawal, tergelincir matahari, ilal maghribi, ilal gurubi, sampai terbenam matahari. Wa yuta'akadu, dan dikekehkan itu siwak, istibahbuhu, sunnahnya itu siwak, ingdal wudu'i, ketika wudu. Wa mahaluhu, dan tempatnya itu siwak, pihi, pada wudu, qoblal madmadoti, sebelum berkumur-kumur. Wa yuta'akadu, dan dikekehkan itu siwak, aidon lagi, ingda taghayyuril fami, ketika berubah cangkem, berubah mulut, maksudnya ketika berubah bau mulut. Wal intibahu, dan ketika bangun, minan naumi, dari tidur. Nih sunah juga siwak ya. Cuman kalau siwak bukan sunnah yang ditentukan, yang dikhususkan kepada wudu. Kenapa? Karena siwak itu boleh juga sunnah untuk segala hal. Seperti tadi dikatakan nih, ketika tagayuril pami, ketika mulut berasa, nggak enak banget ini mulut nih, pas diginiin, bau jengkol, bau apa? Bau naga, kata saudara. Pas begini, bau naga. Nah itu sunnah juga, ketika berubah bau mulut, sunnah siwak. Tapi dimakruhkan ketika kita puasa nih, ketika puasa makruh bersiwak ketika sudah zawal, sudah tergelincir matahari sampai terbenam matahari, itu hukumnya makruh untuk bersiwak. Nah ketika kita mau siwak di dalam wudu, tempatnya di mana? Pelaksanaannya wa mahaluhu fihi qoblal madmadoh, sebelum berkumur-kumur. Jadi sebelum berkumur-kumur siwak dulu. Kalau udah berkumur-kumur kan berarti otomatis siwaknya kurang manfaat. Kenapa? Karena sudah dikumur-kumur sama air. Jadi sebelum berkumur-kumur siwak dulu.
Nah, jadi ketika tagayuril fami wal intibahi dan ketika bangun tidur, tuh sunnah. Apalagi bangun tidur ya. Coba kalau bangun tidur begini, kira-kira wangi enggak? Nah itu sunnah siwak dulu ya, gosok gigi. Sebelum di kamar mandi pakai sikat gigi, pakai odol. Jadi bangun tidur, pas bangun tidur, udah baca doa bangun tidur, lalu siwak. Tuh sunnahnya. Wa irodati solati dan ketiga bermaksud mau sholat, sunnah juga tuh siwak ketika mau sholat. Siwak. Wa qiraatil Qur'ani dan ketika mau membaca Quran, sunnah siwak dulu. Wal ilmi dan ketika mau mengkaji ilmu, sunnah siwak dulu. Wa tahasulu dan berhasil atau boleh berhasil asunatu sunnahnya pihi pada siwak bikuli tohirin setiap yang suci khosinin yang kasab. Jadi berhasil atau bisa mendapatkan sunnahnya siwak dengan perkara yang suci yang kasab. Yuzilu yang bisa menghilangkan soprotal asnani kuning-kuning pada gigi. Jadi yang bisa menghilangkan jigong. Ya, jigong. Ya, yang kelihatan kuning-kuning tuh siwak. Ya, yang bisa menghilangkan kuning-kuning pada gigi itu yang kasab. Walau hirkotan, walaupun dengan kain. Nih, kalau mau ngaji, mau sholat, misalkan nggak punya kayu irok. Pakai sorban boleh gini. Atau pakai baju. Enggak apa-apa. Najis? Enggak. Tuh, itu ya. Boleh pakai kain atau misalkan enggak punya apa-apa pakai sobekan kain boleh. Tapi wa abdoluhu utamanya siwak itu al iroku pakai kayu irok. Yang dari Mekah tuh ya. Kayu yang dari Mekah suka bawa kalau para haji pulang dari Mekah. Kayu irok namanya itu. Al-yabisu yang kering tapi al-mablulu yang dibasahi bilma'i dengan air. Jadi kayu iroknya dibasahi dulu dengan air dan ujungnya supaya bisa mengangkat atau menghilangkan kuning pada gigi ditumbuk. Jadi seperti kayak bulu-bulu sikat itu digituin dulu. Jadi pas dipakai bisa menghilangkan kuning-kuningnya. Siwak niatnya nih, udah tahu belum niat siwak? Nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Tak ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi, ke kiri lagi, tak di tengah, diputer. Dah gitu ya. Itunya tata caranya. Jadi ternyata sunnah wudhu itu banyak. Ada yang di awal yaitu baca basmalah, menghadap kiblat. Terus berkumur-kumur, sebelum berkumur-kumur siwak, itu di awal wudhu. Ada yang dilaksanakan di tengah wudhu, mengusap telinga. Awas, mengusap telinga itu bukan fardu, tidak wajib, tapi sunnah. Walaupun enggak apa-apa. Mengusap telinga itu adanya di tengah. Sunnah wudhu adanya di tengah-tengah wudhu. Ada yang di akhir, setelah membasuh kaki, lalu mengusap kepala dari depan, semuanya nih pakai tangan dari depan ke belakang, lalu dibalikin lagi ke depan. Itu sunnahnya. Jadi ada yang di depan, ada yang di tengah pelaksananya, ada juga yang di belakang. Tuh. Jadi harus tahu. Jadi usahakan bisa melaksanakannya supaya ketika kita wudhu dapat pahala sunnahnya, ya. Dan niatnya gimana niat wudhu? Nawaitul wudu'a li rab'il hadatsil asghari fardol li
Itu sambil membasuh muka, niat dalam hati itu. Seperti sholat usoli itu ketika takbiratul ihram. Pokoknya niat itu pelaksanaannya ketika melaksanakan perkara tersebut di awal juz. Awal juz pada wudhu apa? Membasuh muka. Maka disitulah niat dalam hati nawaitul wudu'a. Gak usah diucapkan, cukup dalam hati aja. Ketika membasuh muka, nawaitul wudu'a dalam hati. Ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melaksanakannya. Ini sunnah-sunnahnya wudhu dan insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saja untuk kajian fikih pada malam hari ini semoga bermanfaat, lebih khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Semoga menambah perbendaharaan ilmu untuk kita semuanya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.